namanya Muhammad Nasir Al-Ghifari Al-Geranggania ya. Beliau merupakan alumni angkatan keempat kalau nggak salah. Kalau pondok pesantren Gontor itu ada istilah marhalah sitin. Marhalah sitin itu artinya angkatan tahun ke-60. Kalau di MI ini insya Allah malam ini akan diisi oleh marhalah atau angkatan keempat yang bernama Muhammad Nasir Al-Karanggani. Beliau berasal dari seberang kali Citatah. Sudah barang pasti angkatan keempat itu adalah awal-awal permula pembuka pertama pondok pesantren MI. Pada saat itu santri sedikit-sedikit ngecor, sedikit-sedikit ngecor. Nanti kalian tanya ya sama penceramah yang akan ngisi, ini merupakan alumni MI angkatan keempat kalau nggak salah ya. Angkatan keberapa? Angkatan kelima. Angkatan kelima. Tanya nanti angkatan kelima, antum tanya nanti sama penceramah. Kalau angkatan kelima berarti tahun berapa itu? Tahun berapa? MI ini berdirinya tahun 2001 baru mulai. 2001 kemudian diambil 5 tahun, ditambah 5 tahun jadi 2005 ya. Tanya angkatan kelima berapa kali digotak dan berapa kali ketimban ember ketika ngecor. Jadi banyak kenang-kenangan yang susah untuk dilupakan. Walaupun kiamat kurang 3 hari, apapun yang pernah dialami di pondok pesantren pasti akan selalu terkenang. Ya, insya Allah semuanya akan menjadi amal ibadah. Dengarkan apa yang akan disampaikan, pengalaman-pengalaman nanti apa aja yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan ilmu itu akan mengantarkan diri kita untuk lebih meningkatkan lagi pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Sebab akhlak modal nomor pertama. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak merupakan ranking pertama dari semua kehidupan kita. Ilmu kita banyak tapi akhlaknya kurang bagus, itu menandakan ilmu kita enggak bermanfaat. Salah satu ciri ukuran ilmu bermanfaat adalah ilmu kita dapat mewarnai diri kita untuk mengantarkan diri kita kepada memiliki akhlak yang mulia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bi sahibil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludin hawa syarafahu wa fadla wa syarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa 'ali babuha. Qabla kulli syai'in nazkurullah alladzi qad a'ta'ana ni'matan katsiratan wa ni'matan 'azimatan khususan ni'matal iman wal islam hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratil mukarram yang kami hormati Mudirul Mahad MK Al-Islami, Al-Murabbi Arwahina Bapak Dr. Andes Kiai Haji Turhamid Toha LC. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan rohaninya, juga senantiasa ditambah-tambah kesabaran dalam mendidik kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa yang kami hormati guru kami, Bini Sepuh juga yang hadir di tempat yang mulia ini, Al-Ustaz Abi Junaid. Mudah-mudahan juga beliau senantiasa ditambah-tambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan beliau, Allah tambah-tambah keberkahan kepada beliau. Tidak lupa guru-guru kami pun hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah, beliau pernah mengajarkan kami waktu nyantri. Al-Ustaz Maesta Octaviadi, Ustaz Nurdin, Ustaz Ahmad Huzaifi, Ustaz Wahyu, Ustaz Nurman, Ustaz Misbah, juga semua asatidz wal asatidah, guru-guru kita semua yang di tempat mulia ini. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, amin. Allah sehatkan beliau, amin. Allah tambah-tambah keberkahan kepada beliau, juga senantiasa apa yang dihajatkan oleh beliau Allah permudah, amin ya Allah ya Rabbal. Santriawan, santriawati, mudabbir wal mudabbirah, mudah-mudahan duduk kita di tempat yang mulia ini juga senantiasa ada dalam lindungan serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kami dapat guru habaib, beliau bilang kapal bahteranya Nabi Nuh itu kayunya ada 124.000. Tahu tidak? Karena di dalam kapal Nabi Nuh itu kayunya semuanya ada nama nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat kayu yang tidak menutupi kapal Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh bertanya sama Jibril alaihissalam, ya Jibril, ada 4 kayu tidak menutupi kapalku, apa yang harus aku isi? Semua nabi sudah aku isi, Nabi Sis, Dzulqarnain, Khidir, semuanya nabi 124.000 udah diisi, kecuali 4 kayu ini tidak menutupi bahteranya Nabi Nuh. Kata Jibril alaihissalam, ya Nuh, sebentar, saya mau nanya sama Allah dulu. Naik ke atas langit, kemudian turun lagi. Jibril bilang, wahai Nuh, isi nama tersebut dengan 4 nama. Siapa? Perhatikan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bukan nabi, tapi namanya sudah ada di kapalnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu, kalau kita diajarkan sama guru, Arba'atul Mujtahidin disebutkan ya, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Kalau saja bukan Rasul penutup Nabi, mungkin beliaulah Nabi-Nabi terakhir. Nah, ini salah satu hikmah dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ketika dijahati, ketika dijauhi oleh kaumnya, Nabi Nuh minta tolong sama Allah. Dibantu tidak? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin bahtera Nuh, kemudian semua umatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus
ketika dimakan ikan nun, Nabi Yunus bilang, subhanaka inni kuntu minadz zalimin, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian dimuntahkan oleh paus tersebut, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu nabi yang paling terakhir, dia ini ketika disiksa oleh orang belum pernah minta untuk dirinya. Rasul itu pernah datang ke Taif. Rasul berpikir dia ini diterima di Taif. Ternyata ketika datang sampai Taif, dilemparlah dengan kotoran-kotoran unta. Bahkan sampai pelipis baginda Rasul itu berdarah. Datang malaikat Jibril alaihissalam, kekasihnya Rasulullah. Ya Rasul, irfa' yadak. Ya Rasul, angkat tanganmu ya Muhammad. Kau itu adalah kekasih Allah. Angkat tanganmu, minta sama Allah perlindungan. Kalaupun Allah mengizinkan, akan aku angkat Jabal Nur, aku lempar kepada musuhmu. Kira-kira santri, Yawan, santriawati, kalau ada orang yang benci sama kita, malaikat Jibril datang. Udah, mau dibalas gak? Kalau mau balas, gue lempar nih pakai batu. Kita bilang apa? Jangan Jibril, kenapa? Jangan satu, batunya 5, lemparin tangan. Kayak gitu. Rasul itu enggak punya rasa dendam. Kemudian Abu Bakar Siddiq nanya, ya Rasul, kau kan Rasul, ya Muhammad, kau kan Nabi, kenapa kau tidak minta pertolongan sama Allah? Perhatikan ucapan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bilangnya seperti apa? Ya Jibril, ya Abu Bakar Siddiq, ya Umar, aku tidak minta kepada Allah untuk Allah menolongku. Kenapa? Doaku akan aku simpan nantinya di yaumil akhir. Untuk siapa ya Rasul? Untuk umat-umatku nanti yang tidak pernah melihat. Nah, buat kita semuanya, lawan misalkan orang cinta ke Rasul, perbanyak baca sholat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kan kita diajarkan, kan kalau misalkan kalau orang alim ulama itu tidurnya dilipat tangan kanannya, kemudian kepalanya ditaruh di tangan kanan begini nih santri. Atau bang, kalau gitu mah kesemutan sengaja ulama mah. Jadi tangannya itu ditaruhin, kepalanya di tangannya biar kesemutan. Pas bangun di tengah-tengah malam langsung tahajud. Sama raja juga gitu. Raja-raja dulu Salahuddin Al-Ayyubi, tangan kirinya dilipat, kepalanya ditaruh di tangannya. Di tengah-tengah malam biar dia kesemutan, langsung sholat tahajud. Kira-kira ada santri yang seperti itu? Kami diajarkan oleh guru jangan pernah berbicara yang terlalu tinggi. Rasul itu nyuruh kita belajarnya akhlak dulu. Imam Syafi'i saja belajar akhlaknya 40 tahun, ngaji fikihnya cuma 20 tahun. Berarti susahan mana ngaji akhlak atau ngaji fikih? Masya Allah. Mudah-mudahan kita kewarisin akhlak guru-guru kita di sini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Kalau tadi ada satu nabi-nabi, semua nabi yang tidak pernah minta doa kepada Allah ketika beliau sedang tertekan, sedang tertindas, baginda Rasulullah SAW, dia bilang, aku ketika diberikan, ketika kedatangan satu keadaan yang tertekan, aku tidak minta doa kepada Allah, karena doaku akan aku simpan untuk umat-umatku. Mudah-mudahan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kita ini wasyurna tahta liwa'i goda, nanti semuanya dikumpulkan di bawah benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang, saya ini rindu kepada saudara saya. Aku sedang rindu kepada saudaraku. Abu Bakar Siddiq bilang, ya Rasul, aku ini ikhwanuka ya Rasul, saya ini saudaramu ya Rasul. Kemudian Umar bilang, wahai Rasul, saya ini saudaramu ya Rasul. Abu Bakar, Ali, Utsman semuanya bilang, ya Rasul, saya ini saudaramu ya Rasul. Kata Rasul, anta ashabuka, antum ashabukum. Kamu itu adalah sahabatku wahai Abu Bakar, bukan saudaraku. Kata Abu Bakar, terus saudaramu siapa ya Rasul? Saudaraku adalah orang yang belum pernah melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Rasul pernah rindu sama kita semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini juga kami yakin keberkahan pada malam hari ini baca maulid senantiasa, mudah-mudahan minimal ada santri yang bilang amin. Mungkin saja santri itu dilihat oleh Allah
Subhanahu wa taala. Semuanya membawa doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Umi, terakhir, kalau ada amalan yang sama Allah hisab nanti 50% sama Allah nantinya disimpan di satu tempat, disebutnya A'raf. A'raf itu adalah tempat yang dimana tempat tersebut merasakan anginnya surga, juga merasakan panas neraka. Misal amal kita 50,1% kejelekan, 49,9% kebaikan. Berarti otomatis kita masuk ke neraka. Kalau misalkan setengah-setengah, 50% kebaikan, pas banget, 50% keburukan, Allah tidak langsung memasukkan ke surga, tidak. Allah tidak langsung memasukkan ke neraka, tidak. Allah tempatkan dulu di satu tempat yang paling tinggi. Dia ini di tengah-tengah surga dan neraka, disebutnya A'raf. Nah, di A'raf teh bilang, kadang kita syair yang kita ingat, tapi kadang kita nggak tahu. Dia bilang nih, orang-orang yang di A'raf, yang A'raf ditempatkan di A'raf, dia bilang, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan. Terus dia bilang, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala datanglah baginda Rasulullah, ya Allah, dia adalah umatku ya Allah. Terus kau ingin apa ya Muhammad? Tolong masukkan ke surgamu ya Allah. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga yang di A'raf tadi. Yang di A'raf tadi sekelompok umat dimasukin sama Allah ke surga. Tapi anehnya orang tersebut, perkumpulan tersebut, dia bilang, ya Allah, jangan dulu ya Allah. Kenapa? Kenapa kata Allah? Kenapa aku masukkan ke dalam surga, kau tidak mau? Kata orang tersebut, ya Allah, dulu di malam, sekarang malam apa ya? Dulu di malam Rabu saya mengagungkan kalimat Muhammad. Dulu itu semua saudara-saudara saya duduk menyebut-nyebut namamu ya Allah, menyebut-nyebut nama kekasihmu ya Allah Muhammad. Tolong ya Allah, sekarang saudara-saudaraku itu tidak ada di dalam surga. Tolong ya Allah, angkat dulu saudaraku di dalam neraka, masukkan kami ke dalam surga. Nah, itu orang A'raf itu sama Allah diijabah. Baik, diambil ya malaikat Malik, diambil sama malaikat Malik, dimasukin dalam surga. Ini pesan sama santriawan-santriawati, kalau ketika santriawan sama Allah dimasukin ke dalam surga nantinya, amin. Kalau ada santriwati dimasukin ke surga, asatid guru, kalau Ustadz Adi, Ustadz Nurdin duluan ke surga, nggak ngelihat saya, nggak ngelihat Nasir, tolong salamkan kepada Allah, saya pernah ada di MG di sini. Kita belajar bareng-bareng, menghormati guru kita bareng-bareng. Semuanya, Ustazah, kalau nggak ngelihat saya, tolong sampaikan sama Allah. Tak dulu ya Allah, dulu waktu hari malam Rabu, dulu ada teman seperjuangan saya sama ngaji, baca maulid juga. Tolong ya Allah, ambil di dalam nerakamu ya Allah, masukkan ke dalam surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebaliknya, kalau misalkan santrian kita nggak ada di surga, misal ini mah dicari itu mana santrian kita? Ustaz Adi ada nggak Ustaz Adi? Nggak ada, masih di neraka. Kalau malaikat misal dan punten ya mah. Ustaz Nurdin mana Ustaz Nurdin? Ustaz Nurdin mondok lagi di neraka. Misal. Karena pas dilihatnya dari jauh, lah kok Bang Epi udah ada, karena dia sering baca salawat misalnya. Ulidal musyaroh gitu ya. Bang Epi udah di sini bang. Aku pecinta Rasul. Nah kalau sebaliknya, kalau misalkan kami duluan yang ke surga, insya Allah, mual diingat-ingat, mual berdoa. Pokoknya masuk ke surga. Nah, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa semuanya Allah kumpulkan kembali kita di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami bangga pernah tinggal di tempat tercinta kita ini. Kita doakan guru-guru kita semuanya, orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan. Juga mudah-mudahan santriawan-santriawati yang nantinya jadi setelah selesai mondok di sini, kedepannya bisa melanjutkan pendidikannya
kemudian Allah jadikan ilmunya yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khilal kalami wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.